Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin tunjukkan sedikit sejarah kepada saudara. Bahwa tahun 586 sebelum Masehi, orang-orang Israel akhirnya dibuang ke pembuangan di Babilonia. Saudara, sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan katakan setelah 70 tahun mereka berada di dalam pembuangan, maka Tuhan akan membebaskan mereka. Nah, tepat setelah 70 tahun mereka berada di dalam pembuangan, Tuhan mengirim orang-orang tertentu untuk kembali lagi ke Yerusalem. Tuhan mengirim orang yang bernama Serubabel untuk membangun kembali bait Allah yang pada waktu itu sudah roboh, sudah hancur. Lalu Tuhan mengirim Nehemia untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang pada waktu itu sudah hancur. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan mengirim seseorang yang bernama Esra. Orang ini dikirim oleh Tuhan untuk merestorasi ibadah di Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Esra pulang ke Yerusalem dari pembuangan di Babilonia, Esra kaget sekali. Mengapa, saudara? Karena kerohanian orang-orang yang ada di Yerusalem itu telah hancur. Fakta membuktikan kalau umat Tuhan tidak diajar dengan firman Tuhan, maka mereka menjadi liar, mereka menjadi tidak takut Tuhan, mereka menjadi orang yang hidup di luar Tuhan. Dan itu adalah fakta yang dilihat oleh Imam Esra. Pada waktu Esra datang ke Yerusalem, hatinya menangis karena dia melihat betapa menyedihkan kondisi umat Tuhan. Saudara, saya mau tunjukkan di sini bahwa penting orang percaya diajar dengan firman Tuhan. Bahwa penting hamba-hamba Tuhan mengajar firman Tuhan dengan jelas kepada umat Tuhan. Mengapa? Kalau orang tidak diajar dengan firman Tuhan, maka mereka akan menjadi liar. Kalau orang tidak diajar oleh firman Tuhan, maka mereka akan hidup bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau orang tidak diajar dengan firman Tuhan, maka mereka akan melupakan Tuhan. Dan mereka akan percaya hal-hal sebaliknya yang di luar firman Tuhan. Saya mau tunjukkan kepada saudara sebuah hubungan yang luar biasa bagaimana Allah membuat rencana bagi hidup umatnya. Dalam Kejadian 49 ayat 7, ketika Yakub memberikan berkat kepada seluruh anaknya, 12 suku orang Israel, 12 anak-anak Yakub, Yakub justru memberikan berkat yang berbeda kepada anaknya yang bernama Lewi. Saudara, bukan berkat yang diterima oleh Lewi, tapi justru semacam sebuah kutuk. Dikatakan oleh Yakub, aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Sebelum mati Yakub mengucapkan nubuat ini ternyata terbukti. Orang Lewi tidak mempunyai tanah di tanah perjanjian. Orang Lewi ternyata diserakkan di antara segala suku-suku Israel. Jadi setiap suku Israel, mereka setidaknya mempunyai orang-orang Lewi di sana. Kemudian hari saya mengerti hal ini, bukan sebuah kutuk. Ternyata adalah maksud Tuhan. Di setiap tempat kediaman orang Israel, Tuhan menaruh orang Lewi supaya apa? Supaya orang Lewi memimpin di depan untuk mengajar orang Israel ketetapan Tuhan. Karena kalau tidak ada orang Lewi di situ, maka orang-orang Israel tidak belajar tentang hukum Tuhan.
Kalau tidak ada orang yang mengajar hukum Tuhan, maka mereka akan hidup dengan liar. Kalau mereka hidup dengan liar, maka mereka mempermalukan nama Tuhan. Kalau mereka mempermalukan nama Tuhan, maka mereka menjadi orang yang sama sekali tidak peduli dan tidak mengenal firman Tuhan. Dan ini yang ditemui Esra ketika dia pulang dari pembuangan di Babel. Ketika dia tiba di Yerusalem, orang-orang umat kepunyaan Tuhan betul-betul tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang menyangkali Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dunia dan mereka tidak mempedulikan firman Tuhan. Itu sebabnya saya mengerti mengapa Tuhan memilih orang-orang Lewi untuk diserakkan di antara suku Israel supaya hukum-hukum Tuhan bisa dipertahankan. Makanya saya selalu bilang, kalau tidak ada orang yang mempertahankan ajaran yang benar, maka sound doktrin itu akan punah. Maka orang tidak belajar sound doktrin, orang lebih senang kepada ajaran yang salah, orang lebih senang kepada ajaran yang sesat. Betapa pentingnya hamba-hamba Tuhan mempunyai tekad untuk mengajarkan firman Tuhan agar umat berjalan lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, Alkitab katakan, kalau engkau baca di dalam Esra 7 ayat 10 dikatakan, Esra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dan Esra ini disebut sebagai orang yang meletakkan dasar Torah kepada orang Israel. Kalau tidak ada orang yang bernama Esra, maka tidak ada bangsa Israel. Mengapa, saudara? Karena Esra adalah orang yang menulis ulang Torah tersebut. Esra adalah seorang scriber, penyalin, seorang kopis yang menyalin firman Tuhan, dan firman Tuhan itu sampai hari ini ada di tangan kita. Dan sampai hari ini kita masih bisa melihat ada orang Israel. Betapa pentingnya orang-orang yang mempertahankan kemurnian pengajaran firman Tuhan, sehingga tetap dipertahankan umat-umat Tuhan yang berjalan lurus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya saya katakan bahwa kita perlu bertekad untuk mengajarkan sound doktrin itu berapapun harganya. Mengapa? Karena sound doktrin itu akan memandu, akan menolong, akan membuat orang tetap berada di jalan Tuhan. Bagaimana, saudara, kalau orang lebih cenderung percaya kepada penglihatan? Bagaimana kalau orang lebih cenderung percaya kepada mimpi? Bagaimana kalau orang cenderung percaya kepada nubuatan, tidak percaya lagi kepada wahyu Tuhan yang tertulis? Kita sudah melihat dalam kehidupan nyata bahwa banyak orang percaya lebih mendasarkan hidupnya bukan kepada kebenaran firman Allah yang tertulis, tapi mereka mendasarkan hidupnya pada nubuat-nubuat yang disampaikan oleh pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang tidak mengerti firman Tuhan. Nah, orang-orang ini hidup dengan liar, saudara, sudah pasti. Kenapa? Karena mereka tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Masalah ini dilihat oleh Esra. Maka Esra berkata, saya bertekad untuk meneliti, mempelajari, mengeksegesis, mengajarkan hanya sound doktrin. Amin, saudara. Katakan, saya bertekad untuk meneliti, untuk mengeksegesis, untuk hanya mengajarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dari Kejadian
sampai Wahyu. Amin, saudara. 66 kitab firman Tuhan. Itu adalah firman yang final dan absolut, dan kita harus setia mengajarkan firman itu. Kita harus setia mempercayai firman itu. Kita harus setia mengeksegesis firman itu dan mengeluarkan prinsip-prinsip ajaran firman Tuhan yang tidak pernah salah, yang tidak terkontaminasi, firman Tuhan yang benar, yang amin. Haleluya. Benar, saudara? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bertekad, kalau kita tidak mempunyai kesungguhan hati, kalau kita tidak mempunyai hati yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Ezra, maka firman Tuhan hanya tinggal nama. Allah memelihara firman-Nya melalui orang-orang yang setia. Di kemudian hari, Ezra dikenal sebagai seorang scriber. Saya sudah menjelaskan bahwa kita tidak mempunyai the original writing of the Bible. Sudah hilang, sudah hancur dengan berbagai alasan. Tapi Tuhan yang maha baik memelihara firman-Nya. Karena dia Tuhan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan hanya firman Allah yang benar itu yang akan terus memelihara generasi demi generasi. Kalau sound doktrin diajarkan, sound doktrin dimengerti, sound doktrin dilakukan, maka kita akan melihat generasi-generasi selanjutnya meneruskan pengajaran sound doktrin. Dan kita akan tetap melihat orang-orang yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Allah. Dan kita akan melihat kebenaran Allah itu diteruskan dari generasi ke generasi. Tuhan memakai hambanya Ezra untuk menyalin Torah tersebut. Sehingga generasi selanjutnya, Ezra ini disebut dengan sofer atau the scribe. Jadi kelompok pertama yang menulis, menyalin ulang firman Tuhan itu disebut dengan soferim. Kemudian kelompok kedua mengulanginya yang disebut dengan the repeater Tanaim. Lalu muncul kelompok yang ketiga yang memberikan sentuhan kepada bahasa Ibrani. Mereka disebut Tanaim. Lalu dari Tanaim muncullah kelompok yang disebut dengan Masoretes. Itu sebabnya engkau mendengar Wanda Dumais menggunakan Masoretic text. Teks yang terpelihara dalam perjanjian lama disebut dengan MT atau Masoretic text. Dan itu adalah pekerjaan dari Ezra awalnya. Teks yang tidak terkorupsi, yang terpelihara Allah. Dari situ saya mengetahui ajaran-ajaran yang sound, ajaran-ajaran yang benar dari Tuhan. Dan ajaran-ajaran itu kita teruskan. Kita mempunyai segala sumber firman Tuhan. Saya sudah bilang. Dan kalau Alkitab itu benar, maka tidak ada firman Tuhan yang lain. Alkitab itu satu-satunya firman Allah. Dan satu-satunya sumber pengajaran. Kalau engkau setia menggunakannya, maka engkau akan melihat banyak orang akan dibawa kepada ketaatan akan firman Tuhan. Jangan khawatir, Ezra melihat umat Tuhan liar.
karena mereka tidak diajar. Tetapi saya mau katakan, bertekadlah. Katakan kepada hidupmu, saya hanya ingin mengajar kebenaran firman Tuhan yang sebenar-benarnya, yang alkitabiah. Saya hanya ingin melihat hidup umat Tuhan. Mereka bertumbuh semakin hari semakin alkitabiah. Saya hanya ingin melihat umat Tuhan dibawa kepada Tuhan sehingga mereka mengenal siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Maukah saudara terlibat dalam gerakan ini? Maukah saudara terlibat dalam gerakan sound doctrine? Hanya mengajarkan apa yang Allah ajarkan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Karena di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan yang lain. Karena firman Tuhan Alkitab sudah berhenti di kitab Wahyu. Maka Tuhan tidak menyampaikan firman lagi. Kesetiaan kita kepada Alkitab, firman Tuhan dipertaruhkan. Kalau Esra sudah memulainya, maka kita perlu memulainya. Kita perlu meneruskan pengajaran yang alkitabiah itu dari generasi ke generasi. Jangan pernah terputus. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus akan datang. Blessings dari Sydney.